kembali lagi ke channel kita. Di video kali ini kita akan mengumumkan pemenang giveaway challenge atas tema video kita yang sebelumnya. Ibu dan anak pilih sekolah tatap muka atau online. Sebelum kita ngumumin pemenangnya, kita mau terima kasih dulu nih sama Mom and Pops dan semuanya yang sudah berpartisipasi dalam giveaway challenge kita. Ya, makasih buat semuanya ya yang udah ikut giveaway-nya. Dan sebelum kita mulai pengumuman pemenangnya, ada baiknya nih kita kasih pendapat kita dan terutama Mami Queen tentang dia sendiri pilih sekolah online atau tatap muka. Nah, gimana Mami? Mami selama ini ngerasanya pengennya sekolah tatap muka atau online? Ya jujur sih ya, kalau dari hati aku maunya tatap muka. Kenapa? Karena ini pertama kali Queen sekolah. Karena memang sebelumnya kita mau nyekolahin dia setahun yang lalu karena COVID nggak jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai saat ini Queen masih jadi anak tunggal, nggak ada kakak dan belum punya adik. Yang ketiga, jarang juga main ke rumah saudara karena memang nggak ada saudara yang seumuran. Jadi kenapa aku mau tatap muka? Biar sosialisasinya dia lebih jalan gitu loh Pak. Karena kan kalau di rumah kan temennya ada, cuma ya maminya, papanya, sama si mbak gitu. Jadi dia nggak punya temen yang sepantaran, yang seumuran gitu. Dan kebetulan pun juga anaknya tipenya pragmatis yang adaptasinya lama. Jadi butuh banget sosialisasi langsung sama teman-teman seumurannya. Belum lagi Queen itu anaknya aktif, jadi dia dikit-dikit cepet bosen. Iya benar. Nah, tapi kemarin kita sudah coba untuk hubungin pihak sekolahnya dan ternyata dari pihak sekolahnya sendiri ada beberapa persyaratan untuk dipenuhi apabila si anak ini mau mengikuti sekolah tatap muka. Dan kemarin gimana hasilnya? Jadi Queen ini kan kelas TKB atau TK besar ya. Jadi peraturannya sendiri lagi gitu. Sebenarnya peraturannya bukan dari sekolah sih Pak ya, dari Diknas. Sekolah itu sebagai perantara aja antara Diknas sama si parents, orang tua. Nah, ada beberapa persyaratan yang salah satunya Queen kayaknya belum masuk. Apa itu? Si anak ini harus sudah mandiri soal ke toilet Pak, BAK ataupun BAB gitu. Karena COVID, jadi kan nggak boleh ada sentuhannya, even antara guru sama si murid juga. Mungkin kalau nggak COVID kan biasanya kalau TK itu masih ditemenin kan sama teachersnya gitu kan. Kalau masih belum bisa masih ditemenin. Nah kalau ini benar-benar nggak bisa, gitu nggak boleh. Jadi akhirnya kita memutuskan nggak jadi PTM dulu, back to online untuk melatih kesiapan si anaknya juga, kemandirian dia juga. Jadi nanti pihak sekolahnya nggak disalahkan gitu. Karena ada beberapa case sekolahnya itu ditutup Pak karena si anaknya belum mampu gitu, dinilainya belum mampu. Jadi memang COVID ini nggak mudah ya untuk melaksanakan PTM menurutku. Harus ada kejujuran antara sekolah dalam menyampaikan peraturan dari Diknas dan juga kejujuran dari si parent sendiri gitu loh. Jujur, aware, oh iya loh anakku kayaknya belum bisa, belum siap, ya udah jujur aja gitu loh. Karena kan di sini menyangkut banyak hal ya, jangan sampai gara-gara anak kita sekolah itu kena jadi disband, ditutup gitu kan, kasihan kan teman-temannya gitu loh. Iya, paling sih itu penting banget gitu loh. Soalnya memang ada beberapa anak juga yang udah tadinya ngelis nih mau ikut PTM Pak. Pas ada sosialisasi di Zoom peraturannya, ada beberapa anak yang mundur juga. Mungkin ya orang tuanya jujur gitu, kayaknya anak aku belum siap ya. Persyaratannya soalnya banyak ternyata Mom and Pops gitu loh, nggak semudah yang dibayangkan gitu. Apalagi ini kan TK ya, jadi bener-bener banyak persyaratan untuk sekolah dan si muridnya juga gitu. Jadi sebenarnya pilihan sekolah online ataupun tatap muka ini adalah sebuah pilihan yang sangat dilematis ya. Iya benar. Yang mana terkadang orang tua itu sudah
mau menyekolahkan anak ke sekolah, ya kan, ingin menjalankan sekolah tatap muka. Tetapi ada kalanya di mana kondisi yang tidak memungkinkan, entah itu anak yang belum siap mandiri ataupun orang tuanya yang belum siap lepas, jadi masih setengah hati, ya kan, ataupun misalkan persyaratan dari sekolahnya yang memang itu udah aturan dari Dignas, yang mana kita sangat menghargai sekali aturan dari Dignas tersebut, karena aturan itu dibuat ya untuk kebaikan bersama. Jadi makasih banget nih untuk Dignas yang udah buat aturan prokes yang ketat seperti itu. Jadi sebenarnya dari aturan itu aja sudah sangat membantu sekali ya. Untuk mengurangi kekhawatiran orang tua, dan apabila itu dilaksanakan secara konsisten dan disiplin antara pihak sekolah dengan orang tua murid dan juga dengan murid serta tenaga serta staf-staf yang juga ada di sekolah itu secara bersama-sama disiplin dan konsisten, maka itu sangat membantu sekali dalam mewujudkan sekolah tatap muka segera dilaksanakan secara normal. Ya itu emang impian kita semua ya, karena ya kita sudah terlalu lama jenuh dengan kondisi seperti ini, jujur aja gitu. Dan terlihat dari video kita yang kemarin itu, jawaban-jawaban yang ada dari orang tua tersebut rata-rata, jangankan hanya orang tua ya, kita juga menerima jawaban dari mahasiswa ya kan, mahasiswa-mahasiswi maupun guru ya kan. Mereka sangat setuju sekali dengan pilihan sekolah tatap muka ini gitu, karena memang itu adalah pilihan yang menurut kami itu adalah pilihan yang baik ya. Ya apapun sebenarnya pilihannya, antara sekolah online ataupun sekolah tatap muka, dua-duanya sama-sama baik. Cuman kan normalnya itu kan sebenarnya sekolah tatap muka ya, hanya karena kondisi saat ini lagi COVID, jadi orang tua banyak yang dilematis gitu kan. Ya gini aja deh, pokoknya intinya kalau kita mendukung sekolah tatap muka, walaupun sebenarnya sangat disayangkan kita kemarin belum memenuhi syarat karena Queen-nya ternyata belum siap mandiri. Ya. Queen sendiri gimana nih, mau pilih sekolah di sekolah tatap muka ketemu guru sama teman-teman atau mau tetap online? Oh, maunya dua-duanya. Dua-duanya. Kamu lebih suka yang mana? Kalau ke sekolah kan ketemu langsung sama miss-nya, sama teman-teman. Kalau di rumah ya lewat Zoom kayak biasa, seperti biasa kan gitu. Enakan ke sekolah ketemu teman-teman langsung sama ketemu guru atau di rumah? Di rumah. Enakan mana, Queen? Langsung. Oh langsung, dia maunya langsung. Kalau langsung ada itunya, perosotannya. Ya. Queen kalau lagi sekolah online ngapain aja paginya? Tiap hari ada olahraga atau dancing ya? Iya. Queen suka nggak dancing? Hah, suka nggak dancingnya? Hah, suka dancingnya? Suka. Queen paling suka dancing atau games, permainan. Games. Bawa si Majironya sini. Ya mau main PUBG, Queennya kabur deh, dia mau lanjut main lagi kayaknya. Kalau gitu sekarang kita lanjutin aja ya ke pemenangnya. Di sini ada 5 pemenang. Yang pasti semua pemenang ini sudah lulus semua persyaratan yang kita buat ya Pak ya. Dan yang akan aku bacain adalah nama Instagramnya ya. Yang pertama adalah Rahmat Anissa _ dan di sini aku mau bacain ya komennya si Rahmat Anissa. Cuma mungkin apa Pak? Kita baca secara critical point-pointnya aja. Ya, kalau mau lihat detailnya bisa lihat di komen Instagramku ya, karena kebetulan Rahmat Anissa isinya di komen Instagram. Oke, Rahmat Anissa ini setuju dengan PTM karena yang pertama, interaksi antara siswa dan guru lebih dekat. Guru bisa tahu minat dan bakat setiap murid. Dan yang kedua, dengan tatap muka akan membentuk karakter anak bangsa yang akhlakul karimah, sehingga jika dia memiliki kecerdasan yang jenius, pasti akan diimbangi dengan ajaran religius. Saran untuk pemerintah, yang pertama, pembelajaran tatap muka dilakukan dengan cara pembagian waktu atau shift.
Dan yang kedua, pemerintah memiliki tenaga kerja khusus yang terjun langsung untuk mengetahui proses PTM ini. Yang kedua adalah Melsa_Rise, S-nya 2. Melsa ini setuju dengan PTM karena seberisiknya siswa di kelas saat jam kosong tidak akan seberisik suara dangdutan tetangga yang mengganggu banget saat Zoom kelas. Iya. Artinya sekolah memang dibangun dengan suasana kondusif dan lengkap dengan alat penunjang. Saran untuk pemerintah, yang pertama, gencar untuk vaksin untuk mencapai herd immunity. Yang kedua, Dinas Pendidikan lebih memperhatikan prokes yang ketat saat PTM dengan para kepala sekolah agar tidak ada kucing-kucingan dalam pelaksanaan PTM sehingga tidak timbul klaster baru. Pemenang yang ketiga adalah RSI Aulia 11. Selamat ya. RSI Aulia 11 setuju dengan PTM karena yang pertama, saat sekolah online susah untuk mengejar satu mata pelajaran karena terbatas kuota internet. Yang kedua, susah jika diberi tugas video karena tidak semua siswa punya HP yang kameranya bagus. Belum lagi masalah penyimpanan internal di HP. Saran untuk pemerintah dan sekolah bisa lebih bijak lagi karena para pelajar sudah jenuh di rumah dan kalau belajar online harus keluar lagi biaya kuota. Tidak apa PTM dengan prokes dan jaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya pemenang yang keempat adalah Papa yang akan bacain. Oke, kita lanjut ke pemenang keempat ya. Pemenang keempat adalah Mafta 14. Yeay, selamat. Ya, Mafta 14 ini menjawab dia memilih PTM. Alasannya karena online itu cara belajarnya monoton dan ngebosenin. Dan ini terasa banget ya untuk pelajar SMK karena kurangnya praktikum. Yang kedua, alasannya kalau sekolah secara online itu kurangnya nilai-nilai moral dan jiwa kedisiplinan. Padahal sekolah itu selain belajar ilmu, kita juga perlu belajar kebiasaan, disiplin diri, dan adab. Saran untuk pemerintah bisa segera menormalkan kembali PTM, seperti halnya udah dibukanya kembali tempat wisata, mal, dan lain-lain dengan prokes yang ketat, agar terwujud anak-anak muda yang kompeten dan unggul. Terus yang berikutnya, selamat juga untuk pemenang yang kelima, yaitu adalah Nunung Suhartini 752. Selamat Nunung. Nunung di sini menjawab dia setuju PTM karena yang pertama, anak lebih mengerti materi pelajaran dan lebih aktif berinteraksi dengan teman-teman sekolah. Yang kedua, guru itu lebih fokus memantau perkembangan murid. Orang tua juga merasa tenang anaknya belajar di sekolah karena tidak semua orang tua selalu punya waktu untuk ngajarin anaknya. Selain itu, banyak orang tua merasa kerepotan dan bingung saat sekolah online karena tidak semuanya tahu tentang gadget dan online. Apalagi jika orang tua tersebut tidak punya HP dan tidak mampu beli paket data, yang pada akhirnya anaknya jadi ketinggalan pelajaran. Saran untuk sekolah atau guru tidak terlalu membebani anaknya dengan banyak tugas jika sekolah dilakukan dengan online. Dan jika tatap muka, sekolah tetap wajib menerapkan prokes yang ketat. Oke, itulah 5 pemenang dengan jawaban yang terbaik. Selamat ya. Selamat yang udah menang dan yang belum menang. Jangan berkecil hati, mungkin bisa ikutan giveaway kita selanjutnya. Oh ya, FYI untuk para pemenang di bawah ini nanti akan dihubungi oleh admin kita lewat DM Instagram. DM Instagramnya dari @gita.adityanirmala, akan dihubungi pada hari Minggu tanggal 17 Oktober jam 8 malam. Jadi nantikan aja ya DM dari kami. Oh ya Pak, kesimpulan dari video kita kali ini apa? Kesimpulan pada video kita kali ini adalah
apapun pilihan yang sudah kita tentukan, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Yang penting fokus kita saat ini adalah mari kita sama-sama mendoakan agar sekolah tatap muka dapat berjalan normal kembali seperti semula dan kita semua sehat selalu. Amin. Amin. Jangan lupa juga untuk selalu support channel kita dengan cara like, subscribe, and comment. Lalu bisa juga share ke teman terdekat kalian kalau memang kalian suka dengan video ini. Take your time And be happy.